Bab 673. Maaf, Saudara Qi. Saya baru saja berbelas kasih. Anda akan baik-baik saja jika Anda berbaring di sana selama 3 jam. Itu tidak akan menjadi masalah besar. Wen Tao terus berjalan dan menghibur Qi Changlong yang jatuh ke tanah. Dia hormat dan sopan kepada pecundang. Namun, mendengar kata-katanya, Qi Changlong menggigit giginya, wajah dengan warna yang tidak diinginkan. Malu. Meskipun Wen Tao tidak agresif dan sombong, atau mempermalukannya. Namun, ketika dia mencoba yang terbaik, dia dirobohkan oleh jari. Selain diajari pelajaran seperti itu oleh Zuo Fan, Wen Tao adalah satu-satunya dalam hidupnya yang bertarung di hari pertama sekolah kebijakan sihir. Ini adalah kesenjangan kekuatan. Ini adalah jarak antara yang pertama dan yang ketiga. Memang benar bahwa mereka sekarang menantang tiga tengah. Tetapi mereka semua tahu siapa yang membawanya. Selain Zuo Fan, yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan murid-murid berbakat dari 3 sekolah menengah dan bahkan 3 sekolah atas, sisanya pada dasarnya berada di level 3 sekolah bawah. Meskipun Zuo Fan menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat Zhong Sanzong, dibandingkan dengan murid berbakat Zhong Sanzong, kesenjangan dengan cepat terungkap. Tian Xingzong tidak mengatakan waktu itu. Murid-murid itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa memberikan kekuatan penuh. Namun formasi serangan gabungan di pegunungan dan hutan masih sangat ilustratif. Dengan 2 lawan 6, mereka langsung terguncang, yang bisa dikatakan sebagai kekalahan total. Akhirnya, Zuo Fan secara pribadi mengeluarkannya. Setelah itu, Han Yunfeng jelas lebih lemah dari mereka dalam pertempuran Sekte Jiwa Iblis. Namun, dalam perang roda, selain dari 3 yang terakhir, mereka melakukan yang terbaik di 3 yang pertama, tetapi mereka masih dikalahkan oleh 1 musuh. Dan kali ini, Wen Tao, pemain terkuat di 3 sekolah, benar-benar merasakan kesenjangan di antara keduanya. Memikirkan hal ini, Qi Changlong tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Bai Lian. Dia melihat Bai Lian melakukan yang terbaik, tetapi dia masih dirobohkan oleh Wen Tao sesuka hati. Dia sama seperti dia dan tidak bisa bergerak. Dan Wen Tao itu, masih penampilan yang terampil, terus bergegas ke depan, tampaknya sepenuhnya mengabaikan mereka secara umum. Itu benar, Wen Tao dikenal sebagai pedang yang lembut. Dia memiliki pikiran yang halus. Dia adalah orang yang mengerti etika. Dia tidak akan menunjukkan penghinaan atau kekasaran kepada mereka. Namun, karena kesenjangan kekuatan, bahkan mereka yang sangat serbaguna dan cantik pun secara tidak sengaja mengabaikannya. Ini tidak bisa membantu tetapi membiarkan jantung Qi Changlong tersumbat, tetapi menghela nafas. Akumulasi 3 sekolah kedua berbeda dengan 3 sekolah berikutnya. Meskipun mereka sekarang memiliki nama 3 sekolah kedua, mereka masih membutuhkan akumulasi bertahun-tahun untuk mengejar mereka. Meskipun pengurus rumah tangga Zuo telah membawa mereka ke sini, mereka masih harus berjalan sendiri di jalan berikutnya. Untuk sesaat, hati Qi Changlong dipenuhi dengan emosi dan matanya membeku. Sepertinya dia telah membuat beberapa tekad. Dalam perjalanan ke depan, Wen Tao berjalan dengan bebas dan bebas. Gui Hu, Kui Lang dan Yue Ling terkejut. Mereka bergegas maju dan bergandengan tangan untuk menghentikannya. Wen Tao, jangan berpikir kamu dapat dengan mudah melewati umpan kami jika kamu menjatuhkan kakak bela diri Qi. Engah. Namun, kata-kata harimau hantu belum jatuh, 3 dering tumpul sudah terdengar. Sosok Wen Tao tiba-tiba muncul di belakang mereka, tetapi mereka adalah leher batang, tubuh kaku, tanpa sadar jatuh. Maaf. Kamu sepertinya tidak bisa menghentikanku sekarang? Senyum tenang melintasi mulutnya, dan Wen Tao menginjak kakinya lagi. Dalam sekejap, dia datang ke 3 dewa, Geng Yuer, Tie Ying, dan Kui. Mereka tiba-tiba memalingkan wajah mereka dan tidak tahu harus berbuat apa. Sudut mulut melintasi busur yang baik, Wen Tao dengan santai berkata, sebentar lagi, kami akan berkonsentrasi untuk berurusan dengan pengurus rumah tangga monstermu. Jadi tolong, jangan ganggu aku. Mengatakan, jari ganda Wen Tao di depan 3 orang kemudian segera mata murid goyang,
tanah tak berdaya jatuh. Pada titik ini, semua murid sekte sihir CE, kecuali Zuofan, hancur total. Tapi semua murid sekte Dewa Pedang masih utuh. Terlebih lagi, Wen Tao menyelesaikan semua ini dalam sekejap. Semua penonton terkejut dan kelopak mata mereka berkedip. Dengan kekuatan hanya satu orang, dia membunuh hampir semua kuda hitam terbesar dalam 9 pertandingan besar. Kekuatan seperti itu mengerikan. Bahkan murid-murid berbakat dari 3 sekolah terakhir tidak bisa tidak merasa tersentuh oleh adegan ini. Saya tidak dapat membayangkan bahwa Wen Tao memiliki kekuatan seperti itu. Murid-murid lain dari Sekte Dewa Pedang tidak buruk. Mereka benar-benar dapat dimasukkan dalam daftar 3 sekolah, selama mereka bisa. Kelopak matanya bergetar sedikit. Wu Qingqiu melihat dalam-dalam pada situasi pertempuran di lembah, terutama pada Zuofan yang sendirian. Dia berbisik, selama batu sandungan terakhir ini dihilangkan, hal berikutnya yang harus kita hadapi adalah tantangan dari klan Dewa Pedang. Matanya sedikit menyipit, dan iblis itu merenung sedikit, tetapi dia memutar mulutnya dengan jijik dan menghela nafas, kuncinya ada di sini. Ini adalah batu sandungan terbesar, yang merupakan hal tersulit bagi Wen Tao dan Jian Shenzong untuk dilintasi. Di depan dia, ada beberapa ikan dan udang kecil yang tidak berguna. Sisanya adalah pemangsa sejati di laut dalam. Bahkan jika 10 orang bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat melewati rintangan ini. Adegan di mana 10 orang dari klan Dewa Pedang bergandengan tangan untuk mengerahkan kekuatan penuh mereka. Apakah kamu begitu yakin bahwa mereka bukan lawan Zuofan? Dengan sedikit senyum, Wu Qingqiu memandang aneh pada iblis yang terbakar dan berkata, saya akui Zuofan sangat kuat. Tetapi Wen Tao dan Sekte Dewa Pedang juga bukan orang baik. Dengan 10 lawan 1 kali ini, saya merasa bahwa kemenangan atau kekalahan harus dalam jumlah 55. Mendengar ini, Yan Mo menatapnya dalam-dalam, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan jijik dan tertawa, itulah yang tidak kamu lawan dengan bocah itu yang kamu katakan. Yah, kali ini aku setuju dengan apa yang dikatakan Yan Mo. Dalam pertarungan ini, pemenang terakhir pasti Zuofan. Pada saat ini, sisik daun juga mengangguk, pemikiran yang mendalam berlari. Dengan tatapan aneh padanya, Wu Qingqiu berkata sambil tersenyum, adik bela diri yang lebih muda, apakah kamu begitu yakin? Kamu belum berurusan dengannya lagi. Tidak perlu dikatakan bahwa, tentu saja, dia adalah musuh lama saya. Jika Anda tidak dapat mengatasi situasi ini, bagaimana Anda bisa menjadi musuh lama saya? Tetapi segera, dia menjadi serius lagi dan bergumam, dan saya dapat merasakan bahwa kekuatan kekerasan di tubuhnya tidak berada di bawah saya. Jika saya dapat menangani berbagai hal, dia akan dapat mengatasinya. Melihatnya dalam-dalam, Wu Qingqiu merenung sedikit mengangguk, dan terus melihat. Di sisi lain tribun, di mana Xuan Tianzong berada, semua wanita melihat pemandangan ini dan tiba-tiba menjadi khawatir untuk Zuofan. Daner bahkan menunjuk ke sosok kesepian di bawah, dan berkata dengan tergesa-gesa, Saudari Qingcheng, Anda tahu, sekarang dia sendirian, dan ada 10 orang di sisi lain. Tidak apa-apa. Ruohua air terdengar, tetapi juga kerutan yang dalam, lihat kecu Qingcheng, ingin mendengarkan pendapatnya. Hamuan musuh adalah 10, dan mereka semua adalah pemain terbaik di 3 sekolah. Dia sudah mati. Hehe. Namun, sebelum Chu Qingcheng membuka mulutnya, Xuan Shaoyu sudah sombong dan tertawa aneh. Ini tidak bisa tidak menarik perhatian para wanita, mereka benar-benar tidak mengerti, sebelum anak yang lembut itu kemana? Sejak peristiwa itu, anak mereka benar-benar semakin jahat, biarkan ledakan kebencian. Ketika Chu Qingcheng mendengar ini, dia tidak peduli sama sekali. Melihat arah Zuofan, dia penuh percaya diri dan berkata, jangan khawatir, dia selalu terbiasa pergi sendiri. Faktanya, dia tidak peduli dengan musuh setiap saat. Seseorang, ini adalah perang kelompok, dia benar-benar tidak pernah berpikir untuk bergantung pada orang lain. Alisnya tidak terasa goyang, para wanita itu kembali menatap tajam sosok di bawah ini, tetapi melihat mata Zuofan masih polos seperti air, tanpa kepanikan sedikit pun. Tampaknya orang-orang yang baru saja dibunuh Wen Tao tidak ada hubungannya dengan dia. Wen Tao juga memperhatikan ini, dan wajahnya menjadi lebih bermartabat. Secara umum, orang adalah makhluk yang suka berteman,
bahkan jika mereka mandiri, hati mereka akan sedikit banyak bergantung pada orang-orang di sekitar mereka. Dalam kecelakaan pendamping sekitarnya, jantung akan menghasilkan sedikit fluktuasi. Bahkan jika orang-orang ini tidak berguna baginya dan menghabiskan begitu lama bersama, mereka seharusnya begitu. Tapi sekarang, Zuofan memberi orang perasaan, tetapi itu seperti pedang kesepian yang dimasukkan di puncak gunung, tidak ada yang bisa mendekat, dia tidak dekat dengan orang lain. Seolah-olah dia sama sekali bukan anggota sekte Mence, dia tidak memperdulikan kekalahan murid-muridnya. Bukan hal yang sama untuk merobohkan iblis Ceezong dan bocah itu? Tiba-tiba, hati Wen Tao benar-benar melahirkan ide seperti itu, senyum tak berdaya, wajah khusyuk lagi, haha sepertinya perang akan dimulai lagi. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya di tangan Wen Tao menyala, dan pedang tajam muncul. Ternyata itu adalah prajurit roh kelas 9. Begitu dia menginjaknya, dia bergegas ke Zuofan. Di hadapan peran kecil sebelumnya, dia bisa bermain di dunia. Tetapi di hadapan Zuofan, dia bahkan menggunakan prajurit roh, dan segera memainkan 120.000 roh dan habis-habisan. Pedang lembut Su Gang, penyakit, Su. Sama seperti meteor di langit, Wen Tao memegang pedang panjang, menikam wajah Zuofan. Udara tajam hampir merobek seluruh ruang. Dalam sekejap mata, pupil matanya mengecil, dan jantung Zuofan bergerak, tetapi wajahnya masih tak tergoyahkan. Mulutnya menyeringai, dan 4 cincin emas melintas di pupil kanannya. Murid Dewa Terang kosong keempat berat, kejutan kosong. Ledakan. Seolah-olah seluruh ruang meledak, dalam jarak 100 meter dari Zuofan, semua benda mulai bergetar tanpa sadar, dan dalam sekejap mereka semua berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Wen Tao terkejut, dia menginjaknya dan dengan cepat mundur. Namun, pedangnya terus berputar dalam jangkauan gempa udara, menghilangkan kekuatan getaran ruang. Pada saat yang sama, kekuatan ruang yang hilang berubah menjadi gempa susulan yang menggelegak. Dalam getaran ruang ini, ia hanyut seperti sutra. Ini adalah roh pedang yang berkeliaran di pusat gempa yang kosong. Seorang murid yang membeku, Zuofan segera berseru, tidak baik. Namun, ini sudah terlambat. Setelah berkeliaran di sekitar pusat gempa kosong, tiba-tiba mereka semua berkumpul di pedang panjang. Tangan Wen Tao mencetak sajak dan membuat senandung. Roh pedang benar-benar berkumpul di pedang panjang dan mengirimkan kekuatan yang lebih kuat. Dalam sekejap, itu memotong getaran ruang. Dan pedang panjang itu menusuk Zuofan Qiang tanpa halangan. Puff, darah merah menyembur keluar. Zuofan mengulurkan tangan kanannya dengan panik dan dengan cepat melawan pedang itu. Namun, seluruh lengan kanannya langsung ditembus oleh pedang. Namun, melihat adegan ini, Zuofan tidak memperhatikan, menunjukkan senyum aneh. Tusukannya bagus, jadi itu benar. Bab 674. Darah merah menetes setetes demi setetes dan mewarnai bumi di bawah kakinya. Wajah Zuofan berkedut, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Lengan kanan yang tak terkalahkan itu, pada saat ini, juga terus-menerus berkedut, seolah-olah karena rasa sakit dan kejang. Gadis-gadis Suan Tianzong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan wajah mereka tiba-tiba menunjukkan warna kekhawatiran. Daner lebih ingin melihat Qinceng dari Chu dan berkata, Saudari Qinceng, dia terluka parah. Alisnya mengernyit dengan lembut, hati Chu Qinceng juga seketika tegang, wajah berwarna khawatir, tetapi tidak ada kata-kata. Bagi Zuofan, dia selalu menjadi kepercayaan tanpa syarat, tidak peduli kapan dan di mana, menghadapi siapa, dia percaya bahwa pria ini pasti ada cara untuk menang. Bahkan sampai sekarang, imannya masih tak tergoyahkan. Tapi selain itu, lihat cedera lengan Zuofan, hatinya masih sakit, tidak bisa berhenti khawatir. Ini adalah keadaan pikiran Chu Qinceng, menempatkan dirinya sepenuhnya pada posisi wanita Zuofan. Jika seorang wanita tidak mempercayai suaminya, dia bisa memanggil wanitanya. Namun, pada saat yang sama, dia juga akan memperhatikan suaminya, bahkan jika sedikit kerusakan, akan membuatnya khawatir, lebih dari khawatir. Ini tampaknya menjadi mentalitas yang kontradiktif. Karena Anda percaya bahwa dia akan menang, mengapa khawatir? Tetapi jika Anda benar-benar khawatir, itu hanya dapat membuktikan bahwa Anda tidak percaya padanya. Tetapi wanita adalah hewan yang sangat emosional, dengan banyak kontradiksi,
terutama ketika merasa dalam, terlebih lagi. Surat dan kasihan. Setelah melihat Chu Qingcheng dalam-dalam, dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Namun, kecemasan dan keyakinan di matanya tidak berkurang. Sui Ruohua sepertinya memahami sesuatu. Ketika dia menoleh dan melihat ke arah Zuofan, dia menghela nafas panjang. Tampaknya tak berdaya, pahit, kerinduan dan iri. Bagaimana mungkin, aku tidak bisa menyakiti anak itu? Bagaimana aku bisa melukai monster itu dalam sekejap? Wu Qingqiu mengangkat matanya dan meliriknya. Dia terkekeh dan berkata, Yanmo, apakah kamu sedikit terlalu bangga pada dirimu sendiri? Saya dapat melihat bahwa kultivasi Wentao satu tingkat lebih rendah dari kamu, tetapi kekuatannya tidak lemah. Di bawah serangan mendadak, dia tidak hati-hati. Itu juga mungkin Zuofan menderita kerugian besar pada saat itu. Mungkin dia melihat bahwa pihak lain adalah Zhong Sanzong, dan beberapa dari mereka meremehkan musuh. Ini juga mungkin. Alisnya sedikit bergetar, dan Yanmo masih tidak percaya bahwa master yang tiada taranya seperti Zuofan, yang bisa mengalahkannya tanpa hasil, bisa diserang dengan begitu mudah. Secara khusus, dia masih ingat apa yang pernah dikatakan Zuofan kepadanya. Meskipun khotbahnya menjengkelkan, kata-katanya sangat tepat. Setiap kalimat menunjukkan bahwa dia adalah pria yang berhati-hati dan tidak akan mudah mengendurkan kewaspadaannya. Bagaimana mungkin membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu dalam pertempuran pertama dari 3 dewa pedang terkuat dalam tantangan? Saya pikir dia melakukannya dengan sengaja. Namun, bagaimanapun juga, Iblis Yan tidak dapat memikirkan kuncinya. Suara dingin tiba-tiba masuk ke kedua telinga. Putar kepala untuk melihat, tetapi lihat sisik daun sepasang mata halus menatap tajam posisi Zuofan di bawah. Alis sedikit berkerut, wajah serius. Alis tidak merasakan pik. Wu Qingqiu wajah aneh, menggoda, adik bela diri yang lebih muda, bagaimana mengatakan ini? Yanmo mendengar, juga menatapnya dengan mendesak, ingin mendengar pendapatnya yang tinggi. Bukan apa-apa. Itu hanya perasaan. Setelah merenung sedikit, Yeling dengan lembut menggelengkan kepalanya dan membuat suara samar. Saya tidak percaya musuh lama saya akan membuat kesalahan seperti itu dalam masalah sepele seperti itu. Satu-satunya penjelasan adalah dia sengaja membiarkan air keluar. Tapi mengalihkan pandangannya, Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, adik bela diri, kamu sangat bandel. Seperti kata pepatah, tahu gagal, kuda tersandung. Hanya karena dia yang kamu sukai, jadi dia hanya bisa dikalahkan di tanganmu, orang lain tidak bisa menyakitinya sehelai pun? Di mana kamu ingin orang bernalar? Hahaha. Wajah Yanmo bengkak, tapi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tertawa pahit. Saya pikir anak itu melihat sesuatu. Itu alasan yang sangat bodoh. Yeling melirik mereka, tapi dia tidak berbicara lagi. Dia hanya menatap Zuofan, matanya bersinar, seolah-olah dia ingin melihat apa yang salah di dalam. Namun, Wu Qingqiu dan Yanmo tidak mengerti arti sebenarnya dari kata-kata Yelin, tetapi di seluruh medan pertempuran, satu orang telah melihat petunjuknya. Di sudut gelap, sepasang mata cerah menatap lengan Zuofan yang berdarah tanpa berkedip, dan sudut mulutnya melintasi lengkungan yang jelas. Haha, anak ini sangat pintar sehingga dia bahkan memikirkan cara untuk memberikan tangan kanannya alasan yang bagus. Danxing lahir dalam kegelapan, menyentuh janggutnya, dan memberikan senyum seru. Bocah itu menjelajahi tambang Roh Kudus, dan terluka oleh pedang langit. Dia hanya bisa menyembunyikannya sebentar, tetapi cepat atau lambat dia akan melakukannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia bisa memikirkan rencana yang begitu kaku untuk membiarkan lengan kanannya yang terluka-terluka lagi di depan umum dan menemukan sumber yang masuk akal. Tapi terlebih lagi, dia tahu bagaimana memilih. Dalam perang melawan Sekte Jiwa Iblis, dia membiarkan murid-muridnya menunda waktu, daripada langsung membiarkan Han Yunfeng melukai dirinya sendiri. Itu hanya karena bocah itu tidak cukup kuat. Jika dia tiba-tiba melukai kuda hitamnya, dia akan segera membangkitkan publik kecurigaan. Tapi Wentao ini tidak sama, kekuatannya ada, dia terluka di bawah Wentao, juga menjadi alami. Bocah ini tahu toleransi dan pilihan. Ini sangat jarang. Jika Anda bertemu orang biasa, bahkan jika Anda memikirkan rencana ini, saya khawatir Anda tidak akan perhatian. Diperkirakan Anda akan ditipu di tepat dalam perang pertama dengan Sekte Jiwa Iblis.
Kalau begitu, tidak akan ada perak di tempat ini, haha. Sambil tersenyum, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi, kekuatan dan kecerdikan putra ini semuanya luar biasa. Ini benar-benar terpuji. Jika saya tidak datang ke sini hanya untuk mengambil pedang, saya tidak ingin menakuti ular itu. Aku benar-benar ingin membawa bocah ini bersamaku. Aduh, sayang sekali. Tapi menggelengkan kepalanya, lukisan itu berbalik, tiba-tiba menghilang dalam kegelapan yang tak berujung, menghilang. Di sisi lain, dengan bunyi gedebuk, tangan Wen Tao membuat pukulan, dan pedang panjang yang menikam lengan Zuofan tiba-tiba terbang kembali ke tangannya. Melihat cahaya terang pada pedang di tangannya dan lengan merah Zuofan, mata Wen Tao juga sedikit bingung. Sepertinya dia tidak percaya bahwa dia melukai lawannya dengan mudah. Namun segera, dia mengepalkan tinjunya lagi dan tertawa dengan hormat dan sopan. Hahaha kakak Zuo, maafkan aku. Ini agak berat barusan. Tolong maafkan aku. Tidak masalah, aku tidak akan berbelas kasih untuk sementara waktu. Zuofan mengayunkan lengan kanan, lengan darah berserakan di tanah, wajah muram dan mengerikan, suara guci saluran napas, seolah-olah marah yang ekstrim. Tapi siapa yang tahu bahwa hatinya sudah mekar penuh. Dengan cara ini, saya tidak perlu malu lagi. Aku bisa melepaskan tinjuku dan melakukan pertarungan besar. Haha. Dengan sedikit kepulan di pipinya, Wen Tao berkata dengan senyum masam, Saudara Zuo, saya tidak bermaksud menjadi tangan yang berat sekarang. Saya benar-benar khawatir tentang kekuatan kuat Saudara Zuo, tetapi saya tidak mengharapkannya. Petik 2. Menurut maksudmu, aku tidak setenar bertemu satu sama lain? Kekuatannya tidak sekuat yang kamu pikirkan, jadi kamu bisa mendapatkannya dalam sekejap, kan? Zuofan pura-pura marah dan berkata dengan nada rendah. Suara kebencian, kalau begitu, selanjutnya, aku akan membiarkan saudara laki-laki Wen melihat penampilan api penuh di bawahku. Tidak sia-sia kebaikan kakak laki-laki Wen barusan. Sudut mulutnya menyusut, tetapi Wen Tao menggelengkan kepalanya, tetapi segera matanya membeku. Dia memegang tinjunya dengan sungguh-sungguh dan berkata, Yah, karena saudara Zuo ingin melakukan yang terbaik, Wen sangat senang. Tolong beri saya saran Anda. Dengan itu, Wen Tao mengarahkan pedang di tangannya ke arah Zuofan. Gelombang ruang angkasa yang tak terlihat berasal dari pedang. Hanya saja berbeda dengan kekuatan kuat getaran luar angkasa biasa. Getaran pedang ini begitu lembut dan terus-menerus sehingga seolah-olah benang sutra melayang di udara, hanyut bersama ombak dan tanpa bayangan. Di depan ombak biru, ombak laut didorong, angin kencang sulit untuk menekan pohon willow, dan angin lembut dan gerimis mengikuti arus. Jadi kita bisa bersenang-senang setengah hari dalam kehidupan mengambang kita. Dengan menyebarkan puisi kecil, Wen Tao menunjuk ke pedang di tangannya dan berkata dengan senyum tipis, Saudara Zuo, pedang ini disebut Fuseng. Ini adalah pedang yang lembut dan tenang. Saya hanyut bersama arus. Saya telah menghabiskan separuh hidup saya di waktu luang. Itu bukan pedang yang tajam, tetapi pedang yang tenang. Namun, ada gerakan dalam keheningan, dan ada juga kesempatan untuk membunuh dalam diam. Brother Zuo, berhati-hatilah kalau begitu. Di bawah hati tidak merasakan Lin, Zuofan berpikir dengan hati-hati, akhirnya hati menjadi jernih, diam-diam mengangguk. Sebelumnya, di medan kejut udaranya, semuanya hancur. Tetapi roh pedang dari pedang ini membeku tetapi tidak tersebar. Itu hanya prinsip mengatasi kekerasan dengan kelembutan dan hanyut dengan arus di ruang gemetar. Namun, pedang itu tampak lembut, tetapi sangat kuat. Ketika yin dan pedang lembut Qi menjadi satu, mereka tiba-tiba berubah menjadi kekuatan pedang yang kuat, yang membelah medan kejut udaranya dalam sekejap. Memikirkan nama pedangnya Fuseng, Zuofan segera mengetahui semuanya. Mencuri waktu luang setengah hari bukanlah kelemahan atau kemalasan, tetapi mengumpulkan kekuatan. Lembut dalam akumulasi kekuatan, dia kuat olehnya kuat, angin bertiup di perbukitan, tidak bergerak seperti gunung, aku mengikuti, tetapi setengah hari kemudian, akumulasi kekuatan menjadi sangat kuat dan ganas, luar biasa. Ini adalah arti pedang dari pedang mengambang, dan juga tempat mengerikan dari pedang lembut Wen Tao. Lembut akan membiarkan Anda jatuh ke dalam rawa, tidak bisa melepaskan diri, hanya kemudian langsung mengalahkan pertahanan pihak lain,
akhir instan, seperti sebelumnya sebagai umum. Setelah mengetahui semua ini, Zuofan memiliki cara untuk menghadapinya. Kelembutan adalah metode kekuatan bantalan, dan kekerasan tidak dapat mengatasi kelembutan. Oleh karena itu, ada cara untuk mengatasi kekerasan dengan kelembutan. Kemudian, dengan kekuatan kehancuran, dia akan dikalahkan dalam sekejap, sehingga dia bahkan tidak dapat menahan kekuatan seni, dan kemudian meledak dalam sekejap. Dengan cara ini, mulut Zuofan melintasi busur yang aneh. Guntur ungu telah berada di lengan kanan, berkedip, mengeluarkan suara berderak. Tinju besi juga tiba-tiba berubah menjadi cakar naga, seolah-olah menggenggam langit secara umum. Melihat ini, Wen Tao tercengang. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil kepulan dari pipinya dan merasa tidak bisa berkata-kata. Apakah saya baru saja mengatakan terlalu banyak dan berpura-pura terlalu banyak? Sebagai gantinya, dia membiarkan bocah itu menemukan cara untuk mematahkan arti pedangku. Untuk sesaat, Wen Tao tiba-tiba memiliki dorongan untuk menamparkan mulutnya. Bab 675. Brother Zuo sangat berpikiran jernih sehingga dia dapat sepenuhnya memahami ide pedang lembut saya. Saya sangat mengaguminya, hehehehe. Melihat cahaya guntur ungu itu sangat menyilaukan, Wen Tao tidak merasa senyum kering malu jalan. Sambil menyeringai, Zuofan terkekeh dan berkata, "Tidak, itu saudara Wen. Jelaskan secara rinci. Aku membenci perilaku seperti ini sebelum perang. Bukankah itu bodoh? Tapi hari ini, melihat apa yang saudara Wen katakan dan lakukan, aku punya lapisan pemahaman baru. Saudara Wen melakukan ini bukan bodoh, tapi cara gentleman. Seorang gentleman jujur, haha." Begitu dia mengatakan ini, dia menertawakan semua penonton di medan perang, tetapi Wen Tao malu dan menggelengkan kepalanya. Yah, tidak peduli orang bodoh atau pria, bahkan jika aku tidak mengatakan apa-apa tentang itu, aku akan mencari tahu apakah aku bertarung 3 atau 5 kali dengan kebijaksanaan saudara Zuo. Lebih baik aku menjualnya terlebih dahulu. Sebuah rahasia-rahasia, itu juga nama yang berpikiran terbuka. Namun, tidak sulit untuk mengetahui arti pedang, tetapi itu benar-benar kunci untuk mengetahui cara memecahkannya. Petik 2. Dengan seringai di wajahnya, Wen Tao mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke depan. Setelah beberapa pukulan roh pedang, dia langsung bergegas ke Zuofan, berteriak, "Saudara Zuo, mulai bergerak." Pedang lembut, benang yang tak terhitung jumlahnya, dan perasaan yang tak ada habisnya. Sua-sua. Beberapa pedang datang ke wajah Zuofan. Hati Zuofan penuh ketakutan. Guntur ungu di lengan kanannya berderak. Namun, ketika roh pedang datang ke tubuhnya, tiba-tiba melunak. Kemudian, seutas benang lembut panjang melayang di udara. Tiba-tiba, sebuah lingkaran terbentuk di sekitar Zuofan, menjebaknya di dalamnya, tetapi tidak dekat dengannya. Kemudian, Wen Tao mengayunkan pedangnya lagi dan lagi. Roh pedang tajam dao 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 keluar lagi dan menembak Zuofan. Dalam sekejap, ada ribuan dao. Namun, itu sama seperti sebelumnya. Sebelum roh pedang Zuofan dekat dengan tubuh Zuofan, dia sudah menjadi lembut dan lembut, melayang di sisinya seperti benang sutra. Melihat sekeliling, Zuofan tampaknya telah jatuh ke dalam lumpur yang terbentuk dari pembuatan pedang Qi. Dia tidak bisa melepaskan diri. Ketika dia melihat matahari, wajahnya gelap. Zuofan terlalu sombong. Dia belum melihat perbandingan besar dari 3 sekolah secara langsung, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat Wen Tao. Ini benar-benar belenggu dan pedang yang berarti bahwa Anda tidak dapat melarikan diri ketika Anda terjebak dalam 1000 benang sutra. Di masa lalu, apakah itu sekte Tian Xingzung atau jiwa iblis? Mereka terjebak dalam situasi putus asa oleh kepindahannya dalam perang kelompok, dan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Meskipun Zuofan lebih baik dari mereka, tidak diketahui apakah ada cara untuk memecahkannya. Untuk sesaat, Yang Sa dan Yin Sa saling memandang, dan mereka semua cemas. Namun, dalam menghadapi situasi ini, Zuofan sama sekali tidak terkesan. Dia menyeringai dan melambaikan cakar kanannya ke depan. Tetapi ketika dia mendengar suara berderak, semua jenis guntur ungu mengalir deras, dan semua pedang Qi itu terbelah sekaligus. Guntur ungu memiliki kekuatan ilahi untuk menghancurkan langit dan bumi. Meskipun energinya tidak mencukupi sekarang, itu benar-benar kuat.
Pedang lembut unik Wen Taoqi dapat dianggap sebagai musuh ketika bertemu guntur ungu ini? Senyum tipis muncul di sudut mulut Yelin, tetapi dia segera menjadi serius lagi. Namun, Wen Tao harus cukup jelas tentang hal ini. Hanya ini dan itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya, dan dia harus memiliki langkah kedua. Wu Qingqiu dan Yan Mo melihat skala Y dalam-dalam, lalu berbalik ke medan perang dan mengangguk dengan jelas. Benar saja, seperti analisis yang dibuat oleh anak-anak favorit dari 3 sekte terakhir, pedang Qi dihancurkan dalam sekejap, tetapi Wen Tao masih tidak khawatir, seolah-olah dia sudah menduganya. Memegang sajak pedang di tangannya, pikiran Wen Tao bergerak. Pedang Qi yang tersebar berubah menjadi serangkaian pecahan bebas, dan kembali ke pedang panjang di tangan Wen Tao lagi. Tiba-tiba, Zuofan terkejut merasakan bahwa momentum pedang mengambang tiba-tiba meningkat. Pupil matanya menyusut, dan hati Zuofan terkejut. Dia akhirnya mengerti arti sebenarnya dari pedang lembut itu. Ternyata menjadi lembut di sekitar jari dan mencekik Anda. Jika itu untuk orang biasa, pedang lembut Qi ini adalah pagar, menghalangi lawan dan tidak melangkah keluar darinya. Namun, begitu seseorang mematahkan roh pedang akan kembali ke tubuh pedang. Sebaliknya, itu akan mengubah kelembutan menjadi kekerasan dan menambah lebih banyak energi pada tubuh pedang. Sumber energinya adalah yin dan pedang lembut Qi mengumpulkan kekuatan di luar pedang, dan yang lainnya adalah mengumpulkan kekuatan serangan lawan. Dengan cara ini, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin buruk baginya. Tidak heran anak laki-laki itu mengatakan bahwa bahkan jika dia mengerti arti pedangnya, dia mungkin tidak bisa memecahkannya. Begitulah. Bagaimanapun, tidak peduli apa, begitu dia menggunakan semua jenis utas, dia sudah memiliki keuntungan. Kecuali dia menabrak keras, sangat sulit untuk memiliki trik apapun. Haha menarik, kalau begitu, aku akan membuat keputusan cepat. Dengan senyum dingin, mata Zuofan tiba-tiba berkedip, dan dia menginjak kakinya dengan keras, dan kemudian dia bergegas ke arah Wen Tao. Tetapi pada saat ini, hati Wen Tao tergerak. Tiba-tiba, pedang lembut Qi itu tiba-tiba menutup celah yang telah dihancurkan oleh Zuofan sebelumnya, dan menjebaknya lagi. Namun, karena Zuofan telah melihat triknya, bagaimana dia bisa membiarkannya menunda-nunda, dan membiarkan dirinya jatuh ke dalam kelembutan yang terus-menerus ini? Jadi, guntur ungu di tangan meledak, Zuofan meraih ke depan. Mengaum. Namun, mendengar suara nyanyian naga, guntur ungu terbang dengan kekuatan cakar yang ganas, dan segera menghancurkan pedang lembut Yin Qi di depannya dan membuat saluran. Sementara Zuofan bergegas ke depan tanpa penundaan. Pedang Qi yang patah itu kembali ke standar tubuh pedang lagi, tetapi sisa pedang Qi tidak punya waktu untuk menghentikan Zuofan untuk pergi. Seketika tanganku gemetar. Tiba-tiba, pedang-pedang itu berubah lembut menjadi keras, dan seketika itu juga pedang itu menjadi tajam. Mereka memotong Zuofan di depannya dari segala arah, seolah-olah akan memotongnya menjadi pasta daging. Sudut mulutnya sedikit menyeringai, dan Zuofan menolak berkomentar. Lengan kanannya mengayun ke sekeliling tubuhnya, dan guntur ungu yang kuat langsung menghancurkan pedang itu dan menyebarkannya ke udara. Begitu kelopak matanya melonjak, Wen Tao tidak lagi meremehkannya. Dia segera mencubit formula rahasia, dan semua pedang Qi yang tersebar kembali ke tubuh pedang. Tiba-tiba, ujung pedang itu sangat kuat dan kuat. Pada saat ini, tubuh Zuofan akhirnya bergegas ke tubuh Wen Tao, pukulan cakar. Langkah kedua dari 3 iblis ajaib, cakar naga hantu. Ubah lembut menjadi keras, hancurkan pedang langit. Begitu pupil matanya membeku, Wen Tao juga tidak ambigu. Dia menikam Zuofan dengan keras dengan pedang. Tiba-tiba, langit bergemuruh dan api bumi berkobar, dan pedang yang melayang tampaknya telah lembut seumur hidup, tetapi itu telah menempatkan semua kekuatan kehidupan pada saat ini. Dunia begitu kuat sehingga menusuk Zuofan dengan ganas. Dan cakar Zuofan seperti naga yang kembali ke laut. Seekor naga ganas melintasi sungai, yang sangat ganas dan tak terkalahkan. Seolah-olah dia akan menggores lubang di langit dan bumi. Ding! Suara serangan silang logam yang jernih terdengar, dan pedang dan cakar itu saling memukul dengan keras. Namun, pada saat inilah cakar dan pedang dengan cepat berpisah. Bentuk tubuh depan Zuofan dihentikan, mengguncang tubuh, berdiri di tempat.
Tapi Wen Tao tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat datang dari depan. Ketika dia terguncang puluhan meter jauhnya, dia bisa berhenti. Dia menatap Zuo Fan di depannya dengan tidak percaya. Hatinya semakin tenggelam. Pada saat yang sama, dia juga bingung. Apa masalahnya? Sebelumnya, dia bisa melukai lawan dengan pedang sesuka hati, tetapi sekarang dia akan menggunakan metode menggabungkan kekerasan dan kelembutan, dan dia masih dipukul mundur oleh pihak lain. Apa masalahnya? Bisakah dikatakan bahwa waktu sebelumnya, benar-benar di bawah kecerobohan Zuo Fan, baru saja terluka? Sekarang dia serius, dia tidak akan pernah menyakitinya lagi? Anak ini kekuatannya sangat kuat, mengerikan. Dengan gurgel, dia menelan ludahnya. Wajah Wen Tao tidak lagi lucu, tetapi menunjukkan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Anda tidak benar-benar berkelahi dengan Zuo Fan, Anda tidak dapat merasakan kengerian yang sebenarnya dari Zuo Fan hanya dengan menonton perang. Terutama mereka yang berlatih latihan fisik sangat tidak normal sehingga mereka bahkan tidak bisa menembus prajurit roh kelas 9. Ini masih manusia? Namun, dia terkejut, dan Zuo Fan bahkan lebih terkejut. Pada prinsipnya, lengan kanannya adalah kaki unicorn, binatang suci dengan kekuatan alami. Dalam hal kekuatan, itu selalu tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Namun, tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia dihentikan di sini, yang membuatnya tertekan. Dia menghela nafas bahwa Wen Tao memiliki dua kuas. Pedang lembut itu tidak hanya aneh, tetapi juga kaku dan lembut, tanpa cacat. Itu benar-benar langka. Namun, jika orang tahu bahwa dia tertekan karena masalah sekecil itu, orang akan segera ditutupi dengan garis hitam, dan hati ribuan kuda lumpur rumput berlari, ingin menangis tanpa air mata. Kakak, kamu hanya diblokir untuk depresi, bahwa orang lain harus menjadi ibu dari depresi. Kamu masih membiarkan orang lain hidup. Untungnya, dia tidak punya rencana untuk memaksa orang lain mati, jadi dia mengubur sedikit pengap di dalam hatinya. Begitu dia menginjaknya, dia bergegas ke Wen Tao lagi. Dia dapat melihat bahwa pedang yang lembut adalah cara untuk mengubah kekerasan dan kelembutan. Tanpa ribuan yin dan pedang lembut sebelumnya, tidak akan ada pedang yang kuat nantinya. Karena itu, selama dia menyerang dengan cepat dan tidak membiarkan Wen Tao membuat persiapan, pedang lembutnya akan hancur secara alami. Suara mendesing. Saatnya datang ke Wen Tao, Zuo mengipasi cakarnya. Pupil matanya menyusut, dan Wen Tao dengan cepat mengangkat pedangnya. Dengan satu sentuhan, dia dikejutkan oleh Zuo Fan dan terbang keluar. Kekuatan yang kuat langsung menembus jantung dan paru-paru sehingga dia tidak bisa tidak memuntahkan seteguk darah. Haha, benar saja, tanpa kekuatan pedang yang lembut, kamu bukanlah musuh persatuan kita dalam pertarungan fisik. Di bawah pukulan, Zuo Fan tidak memanfaatkan kemenangan. Tetapi berkata sambil tersenyum ringan. Kak Wen, kamu masih punya trik, gunakan saja. Kalau tidak, aku tidak akan mempermalukanmu jika kamu lembut dan sopan. Dia menatap Zuo Fan dalam-dalam. Untuk waktu yang lama, Wen Tao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum, aduh, tentu saja, dengan kekuatanku sendiri, aku bukan lawanmu. Ini baru permulaan, aku ingin mencobanya. Mengetahui bahwa kita bisa, jangan lakukan itu. Ini adalah apa yang saya katakan kepada orang lain. Saya tidak bisa mundur. Tapi sekarang, hehe nah, saudara Zuo, perang kelompok yang sebenarnya baru saja dimulai sekarang. Petik 2. Dengan kilatan pupilnya, Wen Tao mengambil napas dalam-dalam, menyeka sudut mulutnya, dan berdiri lagi, sementara 9 murid Jian Shenzong lainnya akhirnya bergerak. Bab 676. Akhirnya, pada pertemuan naga ganda, tampaknya pedang Shenzong belum bergerak dalam perang kelompok. Saya tidak menyangka bahwa kali ini, untuk berurusan dengan 1 orang, 10 orang akan menyerang, hahaha. Di atas panggung, Wu Qingqiu terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Matanya memancarkan minat yang besar, saya benar-benar ingin melihat kekuatan keseluruhan dari klan Dewa Pedang. Yan Mo menatapnya dan sedikit mengangguk, sejak pertandingan besar antara 3 sekolah, Sekte Dewa Pedang tampaknya telah menyembunyikan sesuatu. Saya pikir itu sedang mempersiapkan tantangan dari 3 sekolah. Tapi saya tidak berharap untuk itu. Menemukan tunggul yang keras kali ini, jadi aku harus membocorkan bagian bawahnya.
Mengangguk sedikit, Wu Qingqiu juga berpikir begitu. Menginjak. Langkah demi langkah, suara langkah berat dan mantap terdengar. 9 murid Sekte Dewa Pedang datang ke punggung Wen Tao, seolah-olah mereka adalah pendukung kuatnya. Mata mereka lurus ke arah Zuofan, dan mata mereka penuh semangat juang. Meskipun mereka telah melihat kekuatan Zuofan sebelumnya, dan pemimpin mereka Wen Tao mencoba yang terbaik, tetapi masih gagal, mata mereka tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, mereka tegas dan tenang, dan tidak ada gelombang di mata mereka. Zuo, mau tak mau mengangguk kagum. Nama pedang lembut Wen Tao ada di luar, tetapi menurut Zuofannya, entah bagaimana, dia merasa bahwa setengah dari nama pedang lembut itu milik 9 murid lainnya. Tampaknya hanya ketika mereka bergerak, kekuatan sebenarnya dari pedang lembut itu dapat ditunjukkan. Zuofan, aku tahu kamu adalah penghalus tubuh. Tubuhmu sangat tidak normal. Orang biasa sama sekali bukan lawanmu. Tapi selanjutnya, kami akan menyerang kelemahanmu. Kamu harus berhati-hati. Xie Tianxiang melangkah maju, miliknya wajahnya serius, dan dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Begitu alisnya melonjak, Zuofan tidak bisa menahan tawa, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, apa triknya? Biarkan kudanya datang ke sini. Aku akan mengikutinya." Halo, orang ini adalah musuh nomor 1 kami. Bahkan jika Anda adalah teman lama, Anda tidak bisa membiarkan air pergi seperti ini. Pada saat ini, Wen Tao menggelengkan kepalanya tanpa daya, memandang Xie Tianxiang dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Xie, saya Bah. Nama keluarga Anda selalu membuat saya merasa bahwa Anda mengambil keuntungan dari saya. Haha, seperti yang baru saja Anda lihat, kamu punya mulut besar untuk kakakmu, kamu harus belajar dari pengalaman kakakmu dengan mengungkapkan rahasiamu terlebih dahulu. Kamu mengatakannya seolah-olah kamu tidak mengatakan banyak kata sebelumnya. Jika kamu menjelaskan asal-usul ide pedangmu, kamu tidak akan terkalahkan." Namun, begitu suara Wen Tao jatuh, suara santai tiba-tiba terdengar, "Jika kamu kalah, kamu akan kalah. Jika kamu tidak mengakuinya, cobalah mencari alasan." Ini bertentangan dengan cara seorang pria terhormat. Berbalik untuk melihat, tetapi hanya melihat Zuofan menyentuh dagu, bersiul, mengucapkan kata-kata sarkastik. Tiba-tiba, garis hitam Wen Tao jatuh, dan pipinya tidak bisa menahan embusan. Dia berkata, "Saudara Zuo, jika Anda menang, Anda akan menang. Jika Anda jatuh ke dalam sumur, Anda tidak akan asli." "Iya, kamu tidak mengakuinya." Sambil tersenyum, Zuofan menolak berkomentar. Pada saat itu, ledakan stagnasi bahasa, mulut Wen Tao bergetar. Tetapi itu adalah dengungan ringan, jangan di atas kepala, abaikan dia. Melihat ini, Xie Tianxiang terkekeh dan berkata, "Saudara bela diri yang lebih tua, Zuofan, ini adalah perang kelompok, bukan kontes pribadi. Kemenangan atau kekalahan tadi bukanlah apa-apa. Yang terjadi selanjutnya adalah kunci untuk menang atau kalah." "Bagus, apa itu kehormatan dan aib pribadi? Kami ingin memenangkan perang liga." Melihat ini, Wen Tao segera bertepuk tangan dan berkata, "Kakak Zuo, bersiaplah untuk bergerak. Saya khawatir itu tidak akan mudah jika Anda ingin menang kali ini. Aku akan bersamamu sampai akhir." Sudut mulutnya sedikit miring, Zuofan terkekeh, tetapi matanya sangat berhati-hati. Pada saat berikutnya, 10 orang dari klan Dewa Pedang disegel tangannya. Namun, mendengar ledakan getaran ruang, 10 pedang panjang yang memancarkan semua jenis cahaya benar-benar terbang dari tubuh 10 orang dan langsung menuju ke langit. Dulu, tidak hanya Zuofan, tetapi juga semua penonton di medan perang, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, itu adalah semangat mereka. 10 orang telah melepaskan semangat mereka bersama. Apa yang ingin mereka lakukan? Di hadapan kejutan, terowongan Yanmo yang luar biasa. Dia menoleh dan menatap Wu Qingqiu, tetapi bahkan dia sedikit mengernyit. Dia menggelengkan kepalanya dengan bingung dan bergumam, "Semangat adalah inti dari roh. Kecuali kita mencoba yang terbaik, siapa yang akan melepaskannya dengan santai? Tapi sekarang, jika kamu bertarung melawan seorang master seperti Zuofan, sangat mudah bagi roh-roh itu menderita kerusakan berat. Mereka semua telah dibebaskan. Bukankah mereka mencari kematian?
Karena hanya dengan cara ini mereka dapat melakukan yang terbaik. Mereka akan mencoba yang terbaik. Melihat ini, Ye Lin tidak bisa menahan nafas, tetapi menggelengkan kepalanya. Mengapa mereka membutuhkannya? Zuo Fan adalah lawan saya. Mengapa mereka terburu-buru? Menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Wu Qingqiu menghembuskan nafas panjang kemarahan yang cemberut. Wajahnya serius dan serius dalam sekejap. Dia memandang 10 orang dari Sekte Pedang Dewa dengan tatapan hormat, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Untuk mengalahkan musuh yang kuat, mereka benar-benar tidak memiliki ambiguitas dan mempraktikkan semuanya. Ini adalah martabat prajurit, dan juga jalan kehidupan. 10 orang ini benar-benar mengagumkan. Setelah melihat Wu Qingqiu secara mendalam, Yanmo dan Yeling keduanya sedikit mengangguk, menyatakan persetujuan mereka. Dan pada saat ini, bahkan jika itu adalah Suanglong yang selalu kuno, pada saat ini, wajahnya tidak bisa tidak terlihat tergerak. Bicara dan tertawa, taruh semuanya, termasuk kehidupan. Apakah ini bodoh atau gigih? Zuo Fan, jika kamu tidak bisa menghentikan langkah ini, kamu harus menghindarinya. Kami tidak akan mengejarnya, jadi kamu akan mengaku kalah. Jangan keras kepala sejenak dan pertaruhkan nyawamu. Xie Tianxiang memegang rahasia di tangannya dan merenung untuk waktu yang lama, tetapi tiba-tiba dia melihat Zuo Fan dan berteriak. Zuo Fan mendengarkan, mau tidak mau tercengang, wajah aneh menatap mereka. Meski tahu mereka pasti kaget dengan langkah ini, tapi Yayabah, siapa yang mempermainkan nyawanya? Anda telah melepaskan semua roh. Apakah Anda begitu yakin bahwa saya akan menghancurkan semangat Anda? Melihat bahwa dia tampaknya tidak mempercayainya, Wen Tao berkata kepadanya, Saudara Zuo, terima kasih. Dia tidak bercanda. Kamu harus menjaga dirimu nanti. Kali ini, kami benar-benar menyerang kelemahanmu. Suara itu jatuh, Wen Tao tidak lagi berkata apa-apa. Dia dengan cepat mencetak selusin sajak di tangannya dan berteriak, jiwa, pedang, geng, ning. Minum. 9 orang lainnya juga minum, dan tangan mereka tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, 10 roh pedang di atas Jiu Xiao mulai berkumpul bersama, dan yang di tengah perlahan memancarkan kekuatan aneh dan lembut, seperti benang sutra. Yang dipintal pada 9 roh pedang lainnya. Kemudian, mata Wen Tao sekali lagi membeku, dan dia membuat suara keras. Cahaya putih menyilaukan tiba-tiba menyebar ke seluruh langit, membuat matahari di atasnya tampak redup. Ketika cahaya putih menghilang dan orang-orang melihat ke atas lagi, mau tak mau mereka mengecilkan pupil mereka dan membuat suara keras. Pada saat ini, 9 roh pedang di langit telah menghilang, hanya satu yang tersisa. Namun, hanya jiwa pedang yang mengirimkan momentum yang tak terkalahkan. Hanya sedikit gerakan tubuh, ruang di sekitarnya terus-menerus bergetar, seolah-olah akan retak kapan saja. Itu adalah cara mencairkan jiwa. Kelopak mata bergetar hebat, dan kening putih Mahaguru berseru, masing-masing berbeda dalam semangat dan semangat, yaitu saling tolak-menolak. Namun, ada teknik peleburan jiwa di dunia, yang dapat mengintegrasikan roh yang sama menjadi satu dan memainkan peran yang lebih kuat. Namun, metode peleburan jiwa ini cukup keras. Sangat sulit untuk mengintegrasikan ketiga roh menjadi satu. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa 10 murid Sekte Dewa Pedang benar-benar menggabungkan 10 roh menjadi satu, yang memang merupakan keajaiban. Setelah mendengar ini, Maha Guru berjanggut hitam sedikit mengangguk dan berseru, ada kata untuk pedang di klan Dewa Pedang. Semuanya berhubungan dengan pedang, dan semua murid keluarga mengumpulkan jiwa pedang. Jika Anda ingin berlatih metode peleburan jiwa, itu jauh lebih mudah daripada murid umum. Namun, mengumpulkan 10 roh dalam satu napas terlalu mengejutkan. Saya pikir kuncinya adalah pedang lembut, Wen Tao. Petik 2. Kombinasi kekerasan dan kelembutan dapat menghancurkan langit, dan kelembutan dapat menampung segalanya. Karena dia bertindak sebagai perantara, dia mampu menyelesaikan keterampilan integrasi yang berharga ini. Matanya sedikit menyipit, Master Alis Putih mengangguk sedikit. Dan daftar itu muncul lagi di tangannya. Ketika Wu Qingqiu dan Yanmo melihat ini, mereka juga terkejut. 10 jiwa digabung menjadi satu. Kekuatan roh itu cukup mengerikan. Saat ini, kekuatan Zuo Fan sebagian besar ada di daging. Adapun kekuatan roh, tidak ada yang pernah melihatnya.
Tidak heran jika Wen Tao dan Xie Tianxiang membujuk Zuofan untuk menghindari dampak yang begitu kuat. Jika arwah Zuofan lemah, diperkirakan arwah tersebut akan mati dalam sekejap. Jika semangatnya kuat, saya khawatir dia tidak bisa lepas dari nasib terluka parah. Saya tidak menyangka bahwa Wen Tao dikenal sebagai pedang yang lembut, tetapi pada akhirnya, kesatuan resimen dan pertempuran, dan metode peleburan jiwa sebenarnya adalah cara yang sangat mendominasi untuk saling berhadapan. Seperti yang diharapkan, kelembutan hingga kedalamannya kuat. Pedang ini sangat kuat. Bocah ini, aku dalam masalah besar. Kelopak mata sedikit bergetar, suara napas panjang Wu Qingqiu, sisik daun lihat, juga pertama kali dalam hidupnya menunjukkan warna yang bermartabat. Hanya Yanmo, matanya cerah dan cerah, ada beberapa harapan di hati. Dia telah melihat setengah dari semangat Zuofan, yang sama sekali tidak lemah. Tetapi seberapa kuat itu, dia tidak memenuhi syarat untuk mengalaminya. Tapi sekarang sepertinya hantu bocah monster itu akhirnya keluar. Saudari Qingcheng, apa yang harus saya lakukan? Siapa yang bisa menghentikan roh yang begitu kuat dengan kekuatan satu orang? Ketika Xuan Tianzong sedang menonton pertempuran, Danner, seperti semut di atas panci panas, melompat dan bertanya. Menarik pakaian Chu Qingcheng. Seolah-olah Zuofan dalam bahaya, dia lebih cemas daripada orang lain. Xuan Shaoyu mencibir dan berkata, iblis besar itu, lebih baik mati sekarang, Mendengar ini, para wanita mengabaikan mereka secara langsung, tetapi semua menatap Chu Qingcheng dengan penuh semangat, karena semua orang tahu bahwa dia paling mengenal Zuofan. Zuofan dapat melarikan diri dari bahaya, dia harus tahu yang paling. Tapi sekarang dia juga sedikit panik, bagaimanapun, kartu Zuofan hari ini, dia tidak sedikit pun sadar. Namun, ketika dia melihat wajah Zuofan yang masih tenang seperti danau, hatinya juga acuh tak acuh, dan dia tertawa, hebat, dia baik-baik saja.